Anda masih menyaksikan Prime Time News, pemirsa. PLT pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Taufikur Rahman Ruki menyetujui apapun bentuk revisi asalkan tidak bermaksud melemahkan KPK. Sementara pihak istana dengan tegas menyatakan usulan revisi Undang-Undang KPK bukan dari pihak pemerintah. PLT pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki di sela-sela rapat bersama Komisi 3 DPR siang tadi menyatakan tidak ada perbedaan pendapat antar pimpinan KPK soal rencana revisi Undang-Undang KPK. Menurut Ruki, revisi apapun dipersilakan asal tidak bermaksud melemahkan KPK. Soal dimasukkannya aturan SP3 di dalam revisi Undang-Undang KPK nantinya, menurut Ruki hal ini sah-sah saja agar tidak bertentangan dengan undang-undang sebelumnya. Itu harus diizinkan untuk demi hukum. Ya, kalau tersangkanya meninggal, apa orang mati kamu mati jadi tersangka mau diajukan ke pengadilan? Kan nggak mungkin. Kalau nggak boleh dihentikan, kemana kan perkaranya? Undang-undang mengatakan, KUHP mengatakan, tersangka gugur hak untuk menuntut hukuman, gugur untuk melakukan penyidikan apabila tersangkanya meninggal. Kalau ada tersangka yang meninggal ketika dijadikan tersangka oleh KPK, harus diapakan perkaranya? Harus dihentikan. Kalau tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan, atur prosedurnya kayak apa? Nah itu yang persepsi. KPK sendiri sudah 3 kali kalah dalam gugatan pra-peradilan. Di antaranya pra-peradilan Budi Gunawan, Ilham Arif Sirajudin, dan Hadi Purnomo. Sementara Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menyatakan usulan revisi Undang-Undang KPK bukan berasal dari pemerintah. Visi Presiden dalam rapat terbatas tentang prolegnas, pemerintah tidak mengusulkan revisi Undang-Undang KPK. Jadi ada 37 rancangan undang-undang yang masuk di prolegnas 2015, 10 yang dari pemerintah, itu tidak ada RUU KPK. Lalu karena keterbatasan waktu diputuskan ada 4 yang akan diprioritaskan sebagai inisiatif pemerintah. Dan di dalamnya tidak ada RUU KPK. Jadi itu usulan siapa begitu? Inisiatif revisi Undang-Undang KPK bukan dari pemerintah. Revisi Undang-Undang KPK disebut-sebut sudah masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2015. Namun hal ini tampaknya masih menjadi polemik, terutama terkait siapa yang mengusulkan revisi Undang-Undang ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Wacana kewenangan KPK untuk mengeluarkan surat penghentian proses penyidikan SP3 dilontarkan oleh PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki. Usulan ini menjadi kontroversi karena bertentangan dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Tapi apakah memang sudah saatnya KPK diberikan kewenangan ini atau justru ini akan berpotensi melemahkan KPK? Sore ini kita akan mengumpasnya. Sudah bersama kami dari sebelah kanan saya ada anggota Komisi 3 DPR RI Pak Arsul Sani. Pak Arsul, terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Dan kemudian di sebelah kiri saya ada pengamat hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Terima kasih juga Kang Asep sudah datang. Saya ke Pak Arsul dulu, konfirmasi dulu hingga saat ini draft belum ada ya? Belum. Jadi memang betul bahwa rencana revisi atau amandemen terhadap Undang-Undang KPK itu kalau dilihat dari asal usulnya itu merupakan usulan dari DPR. Usulan DPR, ini usulan firm DPR, ya? Okay. Dan itu kemudian ditetapkan dalam prolegnas 2015-2019. Jadi tidak 2015. Dalam long list, tetapi long list. tidak merupakan prolegnas prioritas 2015. Nah, hanya 2 hari yang lalu ketika Badan Legislasi dengan pemerintah berapat, saya kebetulan juga anggota Balik, Pak Menteri Hukum dan HAM yang mewakili pemerintah, antara lain menyampaikan usulan agar revisi Undang-Undang KPK yang diinisiatif DPR itu ditempatkan dalam prolegnas prioritas. Menjadi prioritas 2015, tahun ini. Ya. Nah, untuk itu kan tentu Pak Menteri juga menyampaikan kalau memang harus dibuat bersama-sama naskah akademiknya atau draft RUU-nya ya nanti akan disiapkan. Baik. Gitu. Tapi sementara berarti sementara masih mendengarkan suara-suara, mengumpulkan suara-suara. Betul. Kira-kira Dan apa itu yang harus belum menjadi keputusan DPR bersama pemerintah karena itu baru kesepakatan di Balik ya antara Badan Legislasi DPR dengan
dengan pemerintah yang itu masih memerlukan ya pengesahan atau persetujuan dari rapat paripurna DPR. Iya, dan salah satu hal yang kemudian juga mencuat atau muncul dalam RDP yang tadi dilangsungkan antara KPK dan Komisi 3 DPR adalah wacana soal kewenangan SP3. Ini disampaikan oleh Wakil PLT Pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki. Kita dengarkan kembali. SP3 itu harus diizinkan untuk demi hukum. Ya, kalau tersangkanya meninggal, apa orang mati kamu mati jadi tersangka mau diajukan ke pengadilan? Kan nggak mungkin. Kalau nggak boleh dihentikan, kemana kan perkaranya? Undang-undang mengatakan, KUHP mengatakan, tersangka gugur hak untuk menuntut hukuman, gugur untuk melakukan penyidikan apabila tersangkanya meninggal. Kalau ada tersangka yang meninggal ketika dijadikan tersangka oleh KPK, harus diapakan perkaranya? Harus dihentikan. Kalau dia tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan, atur prosedurnya kayak apa? Nah itu yang persepsi. Terkait penyadapan sendiri seperti apa, Pak? Beda persepsi. Ngerti nggak kamu beda persepsi? Bukan soal tidak kompleks substansi. Beda pandangan. Dewan Pengawas, Pak, perlu juga, Pak, KPK. Dewan Pengawas perlu jaga dan meluruskan langkah-langkah pimpinan KPK yang tidak benar. Jangan pimpinan KPK seolah-olah menjadi kekuatan yang tidak bisa dikontrol. Ya, perlu. Dan jangan sampai terjadi pimpinan KPK melakukan abuse of power. Jangan sampai terjadi pimpinan KPK menggunakan kewenangan yang dimilikinya, jabatan yang dimilikinya untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak hukum. Oleh karena itu Komite Pengawas harus ada. Saya langsung ke Kang Asep. Kang Asep, ini sekarang ada, sebenarnya wacana ini sebelumnya sudah ada pada saat membuat undang-undang ini, sudah diputuskan akhirnya tidak ada kewenangan itu. Sekarang dimunculkan, perlukah? Nah sekarang justru kewenangan KPK itu salah satu khasnya adalah pasal 40, tidak punya SP3. Betul. Karena KPK lahir itu adanya ketidakpercayaan kepada penegak hukum yang lain. Ya, memang ada penyidikan, ada penuntutan, tapi kan hukum tidak memutlakan, ada kekecualian. Maka lahirlah SP3 di pasal 109 dan pasal 140 ya. Nah, tapi itu untuk umum acara. Nah, lahirnya ketidakpercayaan kepada yang dilakukan oleh umum baik penyidik dari kepolisian maupun kejaksaan, lahir KPK. KPK diberi ketat, pasal itu sangat mengenyampingkan. Nah, ketika pasal itu diberi kewenangan selama ini KPK boleh katakan berhasil ya dengan selama perkara-perkaranya dikuatkan sampai Mahkamah Agung. Terlepas kita setuju tidak setuju, ada 3 perkara peradilan yang seolah-olah mematahkan KPK dalam tanda petik, tidak layak, tidak patut, tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Ya, sekali lagi anggapan ya, karena saya juga termasuk yang tidak setuju dengan, tapi terlepas itu kita hormati. Nah sekarang dengan adanya pendapat, apakah itu pendapat lembaga KPK atau pendapat pribadinya Pak Ruki, kita perlu pertanyakan. Memang ketika di Undang-Undang 12 tahun 2011 ketika membuat undang-undang itu DPR harus mendengar pemangku kepentingan, yaitu KPK. Apakah ini pendapat lembaga KPK tidak menghendaki adanya SP3 atau pendapatnya Pak Ruki? Tapi kalau dari asasnya justru selama ini karena SP3 itu kan dulu-dulu itu dalam tanda petik sekali lagi adanya penyalahgunaan ketika ada orang dihentikan di penyidikan, dihentikan di penuntutan. Nah sekarang kita berharap KPK itu tidak melakukan itu. Dan sekarang kalau ada muncul ide itu, ya terus kita apa nanti alasan politiknya? Kalau misalkan di DPR, konsep DPR apa, paradigmanya atau apa nalarnya ketika ada politiknya berubah dulu dikesampingkan sekarang dimunculkan. Sekarang itu inisiatif DPR, itu Pak Arsul dan kawan-kawan harus menjelaskan ke publik kenapa harus itu muncul. Gitu kan? Pak Arsul, tapi kalau misalnya tadi dalam RDP itu juga sudah dimunculkan kan secara gamblang. Iya, jadi tadi justru dipertanyakan oleh teman-teman di Komisi 3 Anda DPR. mempertanyakan justru Komisi 3? Ya, kami Komisi 3 justru mempertanyakan. DPR ini tidak berpikir sampai dengan hari ini, ya, sampai dengan malam ini berpikir untuk membuat KPK punya kewenangan mengeluarkan SP3. Tunggu, berarti jadi kalau misalnya sekarang ini terangkat, itu juga, maksudnya posisinya di sini sama sekali juga tidak. Justru kalau kami yang di DPR yang saya yakini mayoritas itu justru tidak menghendaki ya KPK itu kemudian bisa mengeluarkan SP3 ya, kecuali kalau orang itu meninggal, itu sebetulnya demi hukum. Ya. Jadi alasan logis yang tadi disampaikan Pak Ruki ya bisa diterima sebenarnya. Ya, artinya kan begini, tanpa ditulis di dalam undang-undang bahwa kalau si tersangka meninggal atau terdakwa meninggal, proses hukum itu harus berhenti, itu udah otomatis demi hukum. Kemarin juga terjadi pada almarhumah Siti Fajriah ya, kemudian sudah diumumkan langsung oleh Johan Budi. Kalaupun itu kemudian katakanlah mau diberi penghalusan begitu ya, kalau meninggal kemudian akan ditegaskan dalam bentuk, kalau masih dalam tahap penyidikan SP3, dalam tahap penuntutan SKP, dalam tahap peradilan kan nanti kan dengan penetapan hakim ya Pak Asep ya. Jadi gini Pak, SP3 itu kan karena
tidak cukup bukti, itu bukan perkara pidana demi hukum. Nah, yang maksud demi hukum. Kalau demi hukum otomatis tidak ada surat keterangan, betul kan Pak Afif tadi. Tidak ada kalau demi hukum otomatis. Itu kan di KUHP udah dijelasin kalau orang meninggal tidak harus ada SP3. Oke, baik. Jadi sebenarnya sekarang apa sih yang sebenarnya ditakutkan jika pasal atau kewenangan soal SP3 KPK ini bisa lolos dalam revisi Undang-Undang KPK? Tetap bersama kami di Prime Time News. Kembali di Prime Time News, pemirsa, kami masih membahas soal wacana kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3. Kang Asep, apa yang ditakutkan kalau misalnya KPK memiliki kewenangan ini? Selain memang khasnya adalah tidak ada kewenangan ini. Satu, tidak bedanya dengan penegak-penegak hukum yang lainnya. Kedua, ciri khas super body nggak ada. Yang ketiga yang lebih parah lagi, ya kalau misalkan itu selama KPK dianggap salah, ya tenang aja tuh kita punya SP3. Itu yang kita khawatirkan. Sebenarnya KPK kan dipercaya sebagai lembaga super body yang punya khas, berani ketika dia mulai penyidikan dia berani dengan alat bukti itu. Tapi kalau sekarang nanti diberi kewenangan SP3, tenang aja, santai-santai, apalagi yang pengadilan bertahun-tahun. Ketika bertahun-tahun, keluarkan SP3. Jadi apa bedanya lembaga lain? Menurut saya sekarang ada KPK itu harusnya bukan isu itu. Isu kewenangan tentang penyelidik diperkuat, maka ketika penyelidikan itu dimaksimalkan. Ketika penyelidikan dimaksimalkan akan muncul tersangka, munculkan alat bukti. Sehingga KPK yakin tidak akan mengeluarkan SP3. Tapi kalau SP3 ini keluar, tadi nanti KPK akan beranggapan, tenang aja. Dan itu tidak ada bedanya dengan penegak hukum lain. Tapi kenapa itu harus muncul? Jadi membedakan dengan penegak hukum lain adalah KPK tidak punya SP3. Walaupun sekali lagi Universal beberapa menganut SP3 dimungkinkan karena hukum tidak dimutlakan. Cuma sekarang KPK ini kan lembaga yang khusus super body untuk penanganan korupsi, kejahatan luar biasa, kejahatan serius kan. Pak Arsul, kalau misalnya khusus tentang wacana ini, sikap teman-teman KIH seperti apa sih? Kalau misalnya tadi hasil RDP. Teman Komisi 3 secara keseluruhan itu malah tidak berpikir bahwa KPK ini akan kemudian diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3. Karena seperti yang disampaikan Pak Asep tadi, maka kekhususannya KPK sebagai lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi itu akan menjadi hilang. Itu untuk apa lagi? Rohnya KPK itu di samping pasal 44 itu pasal 40 ini. Jadi ibarat KPK ini makhluk, kalau ini kemudian dihilangkan itu sudah setengah lumpuh atau rohnya sudah separuh hilang. Itu apalagi kemudian kalau kewenangannya mengangkat penyelidik dan segala macam dipersoalkan oleh pengadilan, matilah dia. Itu tapi kalau misalnya wacana ini kemudian dikeluarkan untuk demi sikap kehati-hatian. Nah, kehati-hatiannya itu harus dilakukan di tahap penyelidikan, ya. Kritik yang selama ini disampaikan kepada KPK ini kan terkesan, ini sekali lagi kesan itu bisa benar bisa juga salah. KPK ini menetapkan orang dulu sebagai tersangka, berarti dia masuk ke dalam tahap penyidikan dan kemudian buktinya baru dicari. Kesannya begitu ya? Kesannya kan seperti itu. Tadi juga lama dibahas, prosesnya. karena prosesnya lama. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Idealnya adalah ketika kemudian KPK menerbitkan sprindik, ya, maka sebetulnya sebagian besar, kalaupun belum seluruh alat bukti, itu sudah di tangan KPK atau sudah ada dalam genggaman, kalaupun belum dipegang seluruhnya. Dan ini juga Pak Putri, jangan lupa SP3 di KPK itu tidak hanya penyidikan loh, penuntutan. Kan alangkah lucunya ketika misalkan penyidikan alat bukti, ketika mau nuntut dihentikan penuntutannya, itu kan lebih parah lagi. Kalau misalnya SP3 itu dia hanya penyidikan di KPK, itu penuntutan tuh yang perlu dicatat juga. Kalau misalnya sekarang ada wacana seperti ini, menurut Anda ini justru yang akan melemahkan kan? Betul, bukan melemahkan lagi, jantungnya KPK hilang. Jantungnya KPK itu kan penyadapan sama tidak punya hak SP3 diantaranya itu. Kalau itu nggak ada, ya nggak ada jantungnya KPK. Tapi sekarang kalau misalnya ternyata wacana ini muncul dari PLT pimpinan KPK, ya dipertanyakan tuh pendapat lembaga atau tempat pribadi, sedangkan DPR aja tidak merasa melakukan itu kan. Tadi sebetulnya sudah diklarifikasi. Artinya kalau sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah kepemimpinan yang kolektif, itu KPK tidak akan kemudian meminta agar diberi kewenangan mengeluarkan SP3. KPK memang bahkan tadi menjawab, kalau tadi disampaikan oleh Menteri Seskap bahwa itu bukan ininya pemerintah. KPK tadi malah menyampaikan kepada Komisi 3 butuh dukungan legislasi yang lebih kuat agar KPK ke depan kuat. Nah, dukungan legislasi yang lebih kuat itu ya salah satunya adalah menjaga agar SP3 itu tetap ada. Berarti terutama penindakan ya? Betul. Tapi memang kalau misalnya tadi hasil RDP, Pak Arsul sudah sepakat ya, ini tidak akan melemahkan.
maksudnya tidak akan melemahkan kalau dihilangkan atau... Bukan, maksudnya tentang revisi secara general, bahwa ini tidak akan melemahkan. Ya, kan komitmen kami juga di DPR, revisi itu tidak boleh melemahkan. Itu menjadi komitmen kami. Dan seperti yang disampaikan Pak Asep, bahkan salah satu kesimpulan tadi di dalam RDP, itu Komisi 3 meminta ya kepada KPK untuk membuat kajian mengenai undang-undang KPK, mana yang menurut KPK itu perlu dirubah. Dirubah maksudnya untuk menjadi lebih kuat. Karena kan persoalan misalnya pasal 44 itu soal penyelidikan dan segala macam itu kan masih menimbulkan multitafsir. Nah, ini yang kita harapkan melalui amandemen Undang-Undang KPK ini menjadi nanti tertutup pintunya untuk hakim memiliki tafsiran yang lain dari yang original intentnya ketika undang-undang itu dibuat. Jadi kalau misalnya selain soal kewenangan untuk SP3 ini, apalagi sih menurut Kang Asep yang kemudian harus menjadi perhatian? Nah, sekarang sebenarnya KPK dengan undang-undang sebenarnya cukup sebenarnya itu tidak cukup. Nah, sekarang kalau ada keinginan politik hukum akan merubah KPK tapi intinya adalah penguatan, saya kira sesuatu yang memang harus dilakukan perubahan. Cuma nanti kan kita parameternya dilihat apakah kewenangan tugas wewenang fungsi KPK sekarang itu akan berkurang atau bertambah. Kalau nanti berkurang, intinya kan kelihatan itu bukan penguatan tapi pengurangan, jadi pelemahan. Nah, saya pikir yang tahu tentang isinya itu kan sekali lagi saya katakan sesuai undang-undang pembentukan undang-undang, KPK sendiri yang tahu. Artinya yang dibutuhkan dari dalam apa yang dibutuhkan oleh KPK sekarang untuk KPK lebih kuat di antara. Jangan sampai ketika memeriksa yang sifatnya substansial diganggu oleh prosedural dan dibatalkan oleh prosedural atau disebutkan kewenangan kewenangan penyelidik itu yang sangat, atau juga harus ada koordinasi penuntut dengan Kejaksaan Agung, itu kan jadi masalah bagi KPK. KPK yang selama ini saya pikir sekali lagi udah cukup kuat dan cukup dengan undang-undangan. Tapi kalau memang ada perubahan penambahan untuk penguatan ya tidak ada masalah sebenarnya. Cuma jangan sampai pelemahan yang terjadi. Tapi saya syukur alhamdulillah kalau DPR sepakat bahwa sekarang perubahan itu untuk penguatan bukan untuk pelemahan. Iya, jadi sekaligus memastikan lagi konfirmasi bahwa untuk revisi ini KPK dilibatkan ya, Pak Arsul? Pasti tentu akan dilibatkan dan bahkan harus menjadi kontributor utama di dalam pembahasan maupun drafting untuk RUU KPK-nya. Baik. Terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News, Pak Arsul Sani, Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih. Sama-sama. Dan